Halo, halo, halo. Kembali lagi di channel King Mobilindo dengan saya Chandra Ari Geong. Hari ini saya akan memberikan tips and trick gimana kita memilih mobil tahu kilometer itu asli apa enggak. Oke. Nah, ini kita nemuin bosnya yang setiap hari nemuin hal seperti itulah. Dia tahu gimana ini kilometernya asli apa enggak. Oke. Kita temuin yuk. Yuk sini yuk. Yuk. Halo bosku. Selamat sore bosku. Nyantai nih bos. Lagi nyantai. Oh iya. Nah, mumpung lagi nyantai kita tanya-tanya nih bos. Bos gini bos. Ini kan kita mau ngasih tips and trick gimana. Salah satu tolak ukur ya. Tolak ukur kalau mau beli mobil bekas itu kan biasanya orang, oh kilometernya berapa. Ini kita memberikan tips gimana caranya itu kilometer asli apa enggak. Nah, dari sudut pandang bos yang setiap hari ketemu dengan hal seperti itu, bisa kasih itu enggak? Ini asli apa enggak gitu. Berarti saya harus menunjukkan rahasia saya ini. Oh iya pasti, buat tips and tricks buat pemirsa yang di rumah, biar tahu gimana caranya ini asli apa enggak nih. Gitu bos. Ini pembahasan tentang kilometer. Kilometer. Salah satunya ya. Jadi menurut saya mobil bekas itu salah satu tolak ukurnya memang masalah kilometer. Benar sekali, kilometer. Pada prinsipnya gini, mobil low KM itu berarti kilometer rendah. Kilometer rendah, benar. Ya. Di saat kita menentukan mobil ini kilometer rendah, itu harus ada beberapa apa ya? Parameter lain yang mempengaruhi gitu. Bukan parameter. Jadi gini, kilometer ini sebuah angka. Oke. Di zaman modern sekarang seperti ini, untuk merubah angka ini, itu hanya cukup waktu 5 menit. Dari kilometer, contoh, dari kilometer 100, mau dibikin kilometer 30, itu hanya butuh waktu 5 menit. 5 menit terus ya, luar biasa. 5 menit loh guys. Jadi, di saat kita menentukan, kita mau membeli mobil low KM, pasti di situ ada harga tinggi yang mengikuti mobil itu. Pasti, biasanya seperti itu. Nah, di saat kita sudah mau menentukan mau membeli mobil low KM, satu pertama. Ya, kita harus lihat setir. Setirnya dulu. Ya. Setir ini harus sesuai dengan KM-nya. Kalau KM rendah berarti otomatis setir yang ada di sini. Kalau bahasa saya kulit jeruk. Kulit jeruknya masih ada. Titik. Lah. Oh, gitu ya. Jadi di saat mobil low KM, setir sudah ada bungkusnya, kulit, ya, itu harusnya tanda tanya benar. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan low KM tapi bungkusnya itu setirnya itu sudah kulit jeruknya tadi sudah bukan gini. Maksudnya gini, sudah dibungkus kulit. Sudah dibungkus kulit lagi. Nah, itu tanda tanya besar. Tanda tanya lah. Oh iya. Salah satunya itu pertama setirnya ya. Yang kedua bos. Yang kedua kita harus lihat pedal. Kalau matic berarti kita lihatnya pedal rem. Pedal remnya. Ya. Kalau manual kita harus lihat pedal rem sama pedal kopling. Kopling. Ya. Oh iya. Kalau namanya kilometer rendah, di situ pasti karetnya belum aus. Oh iya benar ya. Karena sering diinjak ya bos ya. Oh iya gitu. Pedal rem guys. Kalau aus di situ kelihatan tipis berarti kilometernya harusnya tinggi. Tapi kalau low berarti harus masih tebal bos. Betul. Yang ketiga. Bannya. Ya. Oke. Dan harus seri. Jadi nanti kita praktekin ya. Oke, ini siap. kita dulu ya. Kita ngomong dulu aja. Oke, siap. Ban itu ada nomor serinya semua. Pembuatannya juga. Tahun pembuatan, seri dan sebagainya. Oke. Kalau tahun pembuatannya sama, tapi serinya nggak sama, buat apa? Oh gitu ya. Ya, seri, tahun pembuatan harus sama. Seri dan tahun pembuatan harus sama dengan mobil waktu itu diproduksi kapan? Betul. Oh, misalkan tahun 2018 bannya harus 18 semua. Iya. Jadi banyak aspek yang mempengaruhi di situ, bisa dikatakan low KM. Jadi nggak semudah itu. Kita cuma lihat speedometer. Oh, kilometer 30.000. Jangan seperti itu. Oh, jangan langsung menjudge. Oh, ini benar-benar low KM. Kalau nggak lihat 3 tadi ya, faktor tadi ya bos ya. Sebetulnya nggak 3.
Masih ada yang banyak lain. Ada banyak lain. Cuma yang paling gampang. Paling gampang itu. Tiga aspek itu sama satu lagi. Apalagi yang keempat? Ya. Pastinya buku servis. Buku servis rekor. Ya. Cara membaca buku servis yang benar. Ya. Jangan bahasa saya ujuk-ujuk tiba-tiba. Lah kalau ujuk-ujuk servis kilometer 30.000 ini asal usulnya dari yang nol ya saya itu kemana gitu loh. Ya. Jadi semua harus ada lah step by stepnya ya. Yang 10.000, 20.000 harus ada. 5 berapa ya? 10.000 ya. 1.000 dulu, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Nah kalau tiba-tiba buku servis ini cuma ada stempelnya 30.000 tapi yang lain kosong? Lah itu kan perlu dipertanyakan juga. Oh gitu ya. Jadi zaman sekarang penjual lebih cerdas untuk dalam tanda kutip nakal, ya pihak pembeli juga harus pintar juga cara menyikapi gitu. Seperti itu harus imbang itu. Iya. Dari pengalaman saya pribadi, selama saya berjualan di mobil Indo, saya juga sering dalam tanda kutip kelas saya yang mungkin tiap hari beli unit itu aja masih ada faktor kecolongan. Masih kecolongan yang setiap hari seperti itu bertemu dengan saya masih kecolongan. Masih kecolongan loh ya. Barusan ya belum lama lah, mungkin sekitar 2-3 bulan lagi. 2-3 bulan yang lalu maksud saya. 2-3 bulan yang lalu. Saya beli mobil ya dari seseorang lah. Oke. Yang notabene kalau dalam bahasa permobilan maklar ya. Maklar, oke. Perantara ya, broker lah ya. Yang sudah saya kenal. Sudah saya kenal, oke. Kita kan itu luar kota ya, kita lintas kota aja ya. Oke, siap. Kan cuma by telepon aja ya. Oh kondisi gini, KM berapa segini, KM record, oke, record. Udah percaya bos ya? Ya, ya. Jadi karena kita memang sudah kulino ya. Kulino. Terbiasa. Seperti itu ya, oke itu. Ambil, ya. Terus mobil saya cek kondisinya memang memenuhi standar semua. Setir juga masih oke. Ya masih oke semua. Di kemudian hari mobil ini laku. Mobil itu laku. Ya. Mobil ini laku. Kebetulan yang beli juga luar kota juga, bukan orang Semarang. Oh, gitu. Setelah 2-3 hari oleh orang tersebut di servis ya, di bengkel resmi. Oh, di bengkel resmi ya, servis. Disitulah baru mulai masalah timbul. Masalahnya timbul di situ. Ternyata yang sering bengkel resmi katakan servis online dan sebagainya, menurut saya online-nya masih belum merata atau update semua. Berarti nggak semua bengkel resmi itu melayani bukan gini. Contoh yang mobil yang saya cerita ini ya. Itu saya cek di bengkel resmi Semarang. Oke ya. Ya, nggak ada masalah. Itu kan kalau nggak salah kilometer 90.000. Ya. Jadi waktu saya cek di bengkel resmi Semarang, mobil itu servis terakhir kalau nggak salah kilometer 50 atau 60.000 tahun 2017-18 lupa saya. Oke. Ya. Servis terakhir ya di situ ya. Rekor di Semarang. Berarti kan setidaknya walaupun tidak terbukti secara pasti. Setidaknya kan ini memang mobil ini servis record terakhir tahun sekian. Oke, siap. Ya. Ternyata dibawa ke bengkel resmi di kota lain baru kelihatan semua. Tuh. Mobil ini sudah pernah diservis di kilometer 130-140. Berarti antar dealer itu maksudnya nggak online, nggak ada satu hubungan itu? Di situ saya yang kurang pahamnya. Saya telepon, katanya online semua. Tapi fakta yang terjadi yang barusan saya alami seperti itu. Di Semarang nggak kepegang. Karena saya juga bukan orang bodoh pastinya. Ya kan? Saya udah cek dulu. Kilometer sekian. Oke, terakhir servis 2017-2018 sekian. Nah, oke kan berarti kan? Berarti tidak ada yang salah dari mobil ini kan? Ini kilometer 90.000. Ternyata setelah dibawa
dibawa ke kota lain yang notabene juga masih dalam ruang lingkup Jawa Tengah, muncul. Berbeda Ya, kilometer ini di 120. Seperti itu pengalaman pribadi saya. Seperti itu ya Mas ya. Berarti kecolongannya dalam arti juga penyebabnya antar dealer resminya tidak ada koneksi. Mungkin kurang update ya. Mungkin kalau menurut saya sistemnya mereka ya. Sistemnya mereka. Kalau saya boleh garis bawah ini, kita harus jeli memang. Harus benar-benar jeli. Ini kilometer sekian ini dengan kondisi setir seperti ini, dengan kondisi pedal dan sebagainya, ban dan sebagainya, itu aspek yang 4 aspek itu harus masuk semua. Tadi ya 4 tadi. Iya. Harus masuk semua itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian memang ragu untuk beli mobil yang benar-benar oke lah maksudnya ya. Ya saran saya carilah dealer-dealer yang memang berkompeten dan terpercaya. Iya. Kejadian mobil saya kemarin itu, begitu kita kejadian seperti itu, ya. Unit kita tarik dari konsumen yang bilang. Jadi mereka bayar saya berapa, saya kembalikan lagi uang mereka. Buyback garansi? Iya, tanpa kita potong. Ada buyback garansi. Luar biasa. Di King Mobilindo ada buyback garansi kalau memang itu kilometer putra atau enggak. Tapi karena itu tadi permasalahannya bukan di King Mobilindo, tapi permasalahan di ternyata servis repotnya nggak online. Itu masalah beda. Iya, ya. Apapun yang terjadi itu kesalahan kita. Ya, walaupun kita bukan yang melakukan. Benar. Cuma setidaknya pertanggung jawab kita ke customer. Ya. Karena menurut saya dalam usaha bisnis mobil bekas ya, itu yang nomor satu nama. Di saat nama kita bisa dipercaya orang akan beli mobil di kita dengan nyaman, tanpa was-was dan tenang. Ya, nyaman, tenang, whatever apa itu pun juga lah. Pokoknya ini puas ya. Mereka keluar uang nggak takut kena tipu lah. Oke. Setimpal tadi, worth it. Ya. Karena memang untuk membeli mobil bekas itu memang diperlukan banyak sekali kejelian. Benar. Ya. Tidak semudah yang kita bayangkan sih sebetulnya. Banyak aspek yang mendukung. Betul. Itu kita baru bicara tentang kilometer. Itu baru sebagian loh ya. Pada kilometer itu banyak aspek yang mempengaruhi. Iya, itu aja saya sebagai showroom yang notabene tiap hari ketemu dengan hal seperti itu ya. Aja masih kecolongan ya, tiap hari bertemu dengan mobil-mobil bekas masih kecolongan loh ya. Apalagi orang yang awam. Ya, jadi kalau saya boleh simpulin ya. Sebetulnya di era ke depan showroom mobil bekas yang akan berkembang, yang akan masih eksis, itu satu yang memang punya nama baik. Ya, pastinya kalau sudah punya nama baik itu diikutin dengan segala kelakuan, perbuatan dan sebagainya. Gitu ya Mas ya. Ya kan? Untuk Bapak Ibu sekalian yang memang pengetahuannya dalam mobil bekas masih kurang, carilah dealer yang satu benar-benar terpercaya, benar. Dua, yang bisa memberikan garansi unit satu tidak bekas tabrakan. Dua, tidak bekas banjir. Yang dalam hal ini berhubungan dengan karat dan sebagainya, korosi dan karat, fungsi elektrikal dan sebagainya. Semuanya itu ya. Tiga, kilometer tidak putaran. Ya. Kalau di showroom kita, tiga aspek ini ada yang kita langgar, dalam arti entah itu kesengajaan dari kita atau di luar kesengajaan dari kita. Kita terapkan yang namanya buyback garansi tanpa potongan Rp100. Kayak kasus tadi Bos ya. Buyback garansi tanpa potongan Rp100 pun. Bapak beli sama saya 100 juta, ternyata tiga aspek ini ada yang
miss di tempat kita, Ada miss. ya kita kembalikan utuh 100 juta Tanpa potongan tanpa sepeser saya pun ya. potong. Mantap. Nah, gini bos. Ini tadi kan sudah ngomong panjang lebar nih. Gimana kamu ciri-cirinya gimana? Kalau kita tunjukin gimana dok, bos? Bosnya tunjukin gini loh. Ini mobil ini. Ada nggak salah satu mobil yang di sini? Ada, kita cari aja ini aja belakang ini. Ini. Ya. HRV ini ya, HRV Iya. putih ya. Ini HRV ini plat B. Nah, plat B. Ya. Biasa orang kalau lihat plat B pasti kilometernya Tinggi ya? panjang, Iya, toh. bener. Barangnya jelek. Bener. Kebetulan HRV saya ini kilometer kurang lebih ya, Ya. sekitar 40. 40.000 tahun 2015. 2015. 40.000 kurang lebih ya 7.000 lah ya per tahunnya. Ya, jadi sebetulnya asumsi kita sih pemakaian orang punya mobil 1 unit di rumah ya, Ya. itu 1 tahun sekitar 10 sampai 15. Normalnya Bos, Ya. untuk dipakai setiap hari Ya, mobilnya itu ya? satu mobil ya. Satu mobil ya, 15, 10 sampai 15 km per tahunnya. Ya. Nah, kalau memang mau saya tunjukin, Tunjukin, Bos. ayo kita. Nah, kita tunjuk. Biar tahu ya gimana ya. Jadi gini, mobil ini kilometer masih 43.000 43.000 benar. ya. Notabene mobil plat B kilometer 43.000 tahun 2015. Sudah 6 tahun. 6 tahun berarti hitungan kita per tahun Sekitar 6.600 lah per tahunnya. 6.600. Iya. Ya. Berarti boleh dikatakan mobil ini low KM. Low KM ya. Berarti kalau Benar. mobil ini saya katakan low KM, berarti syarat-syarat yang seperti tadi saya ceritakan, Iya, kayak setir dia. ya kita buktikan Kita cek satu-satu. ya, kita cek. Oke, Nah, kita cek ya. Satu ini yang namanya kulit jeruk. Oh iya benar. Ini. Nah, Kulitnya masih ada pola kayak jeruk gitu ya. ya, Masih betul. utuh. Masih Bos, ya? utuh. Benar, benar. Ini salah satu yang Aman. tidak bisa dicuri. Nggak bisa dicuri karena ini Siapapun juga nggak mungkin ada yang bisa bikin, kecuali pabrik aja. pabriknya langsung. Masa kita mau beli setir baru Mahal ya bos. 7-8 jutaan lah. Wah, setir original. Belum untuk naikin ke airbag dan sebagainya. Susah pasti Susah pasti, ya? Itu sudah nggak masuk. Oh nggak masuk. Nggak masuk. Siap. Oke. Ya. Terus yang kedua ini Pedal rem. Ya, ini kita Pedal lihat. rem. Ya, Pedal itu rem masih ini kan ada masih polanya ya? pola masih ada, karet masih tebel dan benar. sebagainya. Ya, Nggak ada yang tipis bos ya. belum ada yang tipis. Benar. Ini mobil ini masih layak untuk dikategorikan low KM. Low KM. Oh siap. Terus tambahan, mungkin Tambahan tadi lagi. saya lupa ya. Mumpung kita masih ada langsung di Dalam mobil. unitnya. Ini Transmisi. handle transmisi. Handle transmisi. Iya. Ini juga ada kulit jeruknya bos ya. Ya, mungkin kalau nggak ada kulit jeruknya kita bisa lihat dari sini udah aus atau belum. Oh gitu. Ya. Bisa ya bos ya. Bisa. Oh iya. Ini masih Ya. kulit jeruknya masih Nah, bagus Masih bagus. dan ya bener lah kalau misalkan ini yang pasti barang ini masih jarang kepake yang kepegang ke tangan. lama. Ya. Barangnya ini jarang kepegang ke tangan, jadi Ah, kelihatan ini ya. Terus di samping itu dari Tampilan semua ya. apa ya, interior ya. Interior, kelihatan benar. sih sebetulnya kalau mobil ini low KM atau enggak kelihatan. Masih seger bos ya. Ya, satu Masih seger. seger. Yang kedua ini masih Bagus. utuh semua. Masih utuh ya. Kursi-kursi ini juga masih benar, oke benar. lah menurut saya ya. Nggak ada yang sobek, nggak ada yang apa bos ya. Benar, Dan benar, yang benar. salah satu penting juga sebetulnya di saat kamu duduk, Oh joknya ini. ya kelihatan. Oh bahan joknya ini ya bos ya. Bukan bahan. Kalau kita bilang apa ya? Amblong ya. Kempot. Kempet. Nah, kalau mobil sudah kilometer Ya. panjang banyak, Busanya pasti kempes. pasti kempet. Nggak mungkin bisa itu. Oh iya. Bener ini masih Nah, satu sebetulnya yang paling harus diperhatikan yang ini ya, interior. sisi sebelah kanan setir. yang setir pengemudi. Iya, kan nggak mungkin mobil bisa setir jalan sendiri tanpa ada pengemudi. bener. Kalau yang di situ kan bisa aja. Iya, bener. Jarang duduk yang di situ. Bener. Dia sendirian, Iya. ya kan. Tapi Bener, kalau bener. kursi yang di sini pengemudi Bener. itu juga bisa jadi salah satu bahan untuk penilaian. Parameternya. Juga. Parameter. Parameternya nggak mungkin kalau misalnya nggak dipakai
itu katakanlah nggak mungkin Anda pakai kan, mesti supir masih pakai kan? Ya, kan nggak mungkin mobil bisa jalan sendiri tanpa sopir. Benar sekali. Seperti itu sih. Jadi pasti kalau yang namanya mobil masih low KM, kursi kemudi ya. Terutama kemudi ya itu ya, yang nggak bisa dicuri itu harus masih tebel ya. Masih kerasa nggak yang kempot gitu. Nggak kempes itu bos ya. Siap. Itu. Nah setelah itu baru kita cek ban yang tadi ya. Seri harus sama, tahun harus sama. Kalau tahunnya sama, serinya nggak sama, itu berarti di situ ada yang namanya sulapan. Oh, cling gitu aja. Ada yang namanya sulapan, oke ya. Oh iya. Kita cek bos ya. Oke, kita cek. Oke, siap. Oke bos, sekarang ini kita contohnya ban belakang nih sebelah kiri. Betul. Kita cek bos ya. Ya cek. Nah ini bos. Ini kita lihat kan, ini ada serinya, ya kan? Ini menunjukkan tahun pembuatan. Ya. Yang ini yang pasti 2015. Oh, semuanya sama bos? Sama, harus sama. Harus sama ya tadi ya. Kalau sampai nggak sama, ya berarti itu yang dinamakan tadi sulapan. Barang kalau sulapan, ya kita tahu sendiri lah. Iya, ajaib bos ya. Ajaib. Kok bisa seperti itu ya? Asal usulnya gimana, tahu-tahu aja. Tahu-tahu ada dan sama ya tiba-tiba ya. Tapi yang membedakan tadi serinya bos yang depan tadi ya. Ya. Oh siap. Kita cek yang di depan. Kita cari yang di depan mana? Ini dia. Kan masih sama. X0315. Sama kayak depan. Oke. Siap. Saya yakin ini semua 4 sama semua. Sama. Kalau enggak sama, ya kan? Berarti sulapan. Kita coba lihat ban serepnya mobil ini. Ban serepnya, oh ya. Ada 5 ya, satu ban serep. Oh iya, kadang-kadang kita lupa itu bos. Kadang-kadang kita lupa ban serepnya, bener nggak? Mari kita cek. Kita cek yuk. Oh itu. Kalau ban serep ini nggak perlu, kita nggak bisa. Masih tebel bos ya? Bukan hanya tebel. Ini masih ada garis hijau. Oh iya, ada garis hijaunya. Ini menandakan kalau ban serep ini belum pernah turun. Belum pernah turun, benar. Udah nggak perlu dicek lagi lah kalau inilah. Oh iya. Wah. Tip and tricksnya? Tip and tricks dari saya untuk pembuktian bahwa mobil ini benar-benar low KM asli, bukan sulapan. Oke bos. Terima kasih tadi sudah ngasihkan tip and tricksnya untuk masalah low KM. Nah, next time kita akan berikan pemirsa nih selain low KM ya, rahasia-rahasia juga biar kita dapat memilih mobil bekas yang mantap, cocok dan nggak di sulapan tadi ya katanya. Kata-kata sulapan bos ya. Tapi sebelum ini, saya harus minta jaminan keselamatan untuk saya dan keluarga saya dulu. Ini kalau saya buka semua di konten, ini ya, akan banyak satu apa? Pembeli cerdas. Oh gitu. Ya pasti. Akan berakibat banyak orang sulapan ketahuan. Oh gitu bos ya. Terus kamu bisa nggak kasih jaminan ke saya keselamatan? Dari penjual-penjual yang nakal gitu ya? Iya. Jadi nanti ada makan-makan gitu bos ya? Hujatan pasti ya. Tapi kan itu konten ini kan memberikan sesuatu yang positif sebenarnya kan bos? Edukasi ya? Edukasi, benar, edukasi yang positif kan bos sebenarnya. Segala sesuatu pembelajaran itu pasti ada positifnya dan negatifnya. Ada negatif. Oke. Tapi terima kasih loh sama Bos Andre ini udah ngasih ya clue-clue tapi berguna lah. Semoga berguna buat teman-teman sekalian. Oke, tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Kak Andre. Jangan lupa kunjungi dealer King Mobilindo di Jalan Gajah Mada nomor 138 Semarang. Ikuti semua sosial media King Mobilindo. Jangan lupa like dan subscribe konten ini karena konten ini menyangkut keselamatan jiwa saya. Subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Sekian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Chandra Ari Keong. Dah.